Selamat pagi Bapak Fadil dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Felicia Angelin Gunawan, ingin menjelaskan bagaimana cara membuat kursi 3D di AutoCAD. Pertama-tama, kita buat kerangka dasarnya terlebih dahulu dengan menggunakan polyline 2D dan fillet. Cara fillet yaitu diklik dulu garis pertama, lalu masukkan radiusnya sekitar 20 mili, enter, dan klik garis kedua enter. Lalu setelah sudah jadi kerangka dasarnya, bisa diputar menggunakan rotate gizmo. Buat kaki kursi belakang dengan line dan copy paste kerangka yang di-rotate tadi. Di sini, pada bagian belakang saya menggunakan circle dan arc. Lalu, jika sudah, untuk membuat ketebalan besi menggunakan sweep. Yaitu caranya buat dulu lingkaran radius 20 mili, lalu ketik sweep, pilih lingkaran, enter, pilih garis yang dituju. Pada bagian bantalan kursi, buat dengan pilihan Meshbox, di mana saya ingin menambahkan bantalan jadi lebih terlihat realistis dengan memilih yang ada di No Filter, pilih yang Face. Klik permukaan yang ingin diedit, lalu tarik ke atas. Jika sudah, bisa gunakan Smooth More supaya lebih halus objeknya. Lalu, ulangi cara ini untuk membuat dudukan kursi. Lalu setelah itu kita buat frame bantalan dan dudukan dengan menggunakan polyline lalu di fillet. Jika sudah, kita bisa rotate yang bantalan supaya hadap depan atau 90 derajat. Lalu pindahkan objek bantalan dan frame-nya dengan move gizmo. Ini juga bisa kita sesuaikan lagi besar bantalan dengan memainkan skala gizmo. Jadi sesuaiin aja sampai pas. Untuk bagian dudukan, saya pindahkan terlebih dahulu dudukannya untuk menjadi acuan dari fillet frame-nya. Nanti jadi bisa pas antara dudukan dan frame-nya. Lalu bisa diatur-atur lagi posisi dan skalanya menggunakan move gizmo dan scale gizmo. Terakhir, kita akan memasukkan material kursi tersebut menggunakan material browser yang ada di Visualize. Di sini untuk kaki kursi saya menggunakan bahan plastik yang glossy, sedangkan kain untuk bagian dudukan, bantalan, dan frame-nya. Dan inilah hasil akhir untuk kursi 3D-nya. Selanjutnya, kita akan membuat eksibisi dari kursi tersebut. Pertama-tama, untuk bagian panggungnya, saya menggunakan mesh cylinder yang kemudian di smooth more, di mana tujuannya adalah agar objeknya terlihat lebih halus dan realistis. Lalu, kita buat hiasan yang ada di depan dengan membuat line dan arc. Di rotate gizmo 90 derajat dan membuat lingkaran 50 mili untuk di sweep. Untuk hiasan bola, saya buat dengan menggunakan mesh spear yang di smooth more. Lanjut ke bagian hiasan kiri, saya buat lebih dahulu dengan circle yang di-extrude. Setelahnya, saya rotate gizmo dan slice menjadi dua bagian, di mana di slice ini saya pakai pilihan XY yang ada di command. Untuk partisi belakang, saya gunakan ellipse yang di-extrude,
kemudian di copy paste jadi ada 2 bidang beririsan. Nah, untuk membuat lengkung partisi, saya menggunakan subtract agar jadi sebuah elemen lengkung. Nah, posisinya kita juga bisa sesuaikan dengan rotate. Untuk membuat sudut lengkung partisi, saya buat dengan menggunakan rectangle dan circle tool yang di-extrude kemudian di-subtract. Sesuaikan posisinya di tengah-tengah partisi sampai pas, lalu subtract agar membentuk sudut partisi yang lengkung. Bolongan partisi saya buat dengan circle tool yang di-extrude, lalu diposisikan di tengah partisi dan di-subtract. Ulangi cara membuat partisi dengan menggunakan elips seperti sebelumnya. Untuk bolongannya, saya menggunakan line dan arc yang di-extrude, diposisikan dan di-subtract. Untuk hiasan samping dan coffee table yang di tengah buat dengan 2 circle tool yang berbeda jari-jarinya. Lalu di-extrude dengan ketinggian yang diinginkan dan diposisikan. Jika sudah, kursi bisa diposisikan di tengah eksibisinya. Ubah tampilan kembali ke realistik. Setelah itu kita bisa membuat dekorasi lampu dengan menggunakan teknik fillet dan sweep, sehingga membentuk seperti pipa besi yang bervolume. Untuk bola lampu dibuat menggunakan mesh spear yang di smoothmore dan diduplikat. Sekarang kita akan memberikan material pada objek-objeknya dengan menggunakan material browser yang ada di Visualize, di mana setiap material yang dipilih bisa disesuaikan atau diedit kembali dengan mengklik gambar pensil yang ada di sebelah kanan. Dan di sini, saya menggunakan bahan wall paint, metal, glass, granite, dan wood yang disesuaikan. Kemudian saya membuat dinding ruangan dengan menggunakan polysolid yang diedit height dan width-nya. Selain itu, saya juga membuat lantai dengan rectangle tool yang di-extrude. Lalu untuk membuat pencahayaan, kita bisa memilih jenis lampu yang ingin digunakan di Create Light. Dan di sini saya menggunakan point lamp. Untuk cahaya yang dihasilkan bisa diedit di bagian properties, seperti warna dan intensitas cahaya. Terakhir untuk rendering, kita bisa pilih render to size sesuai kebutuhan kita dan setelah itu bisa di-save secara PNG. Terima kasih.